Kis Sunda menunjukkan kampungku. Halo sahabat channel Kis Sunda semuanya. Senang berjumpa kembali dengan sahabat semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda bagi sahabat-sahabat yang non-native berbicara bahasa Sunda. Artinya bagi sahabat-sahabat semua yang ingin belajar tetapi bukan berasal dari orang-orang Sunda ya. Tema kali ini adalah sebutan bagi anak-anak atau panggilan bagi anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan memberikan sebuah artikel atau cerita pendek sehingga bisa tahu penerapannya seperti apa. Sebutan bagi anak laki-laki atau panggilan bagi anak laki-laki dalam bahasa Sunda kita terjemahkan menjadi sebutan ke budak lelaki. Ada 3 yang biasa kita jumpai, yaitu AA. AA itu biasanya untuk anak laki-laki yang paling tua atau kakak ya. Ujang atau disingkat menjadi jang. Ada encep yang disingkat juga menjadi cep ya. Ada 3 jadinya AA, ujang, encep. Itu untuk anak laki. Sementara untuk anak perempuan ada sebutan yang populer yaitu teteh disingkat menjadi teh, kemudian neng disingkat menjadi neng ya. Ada 2, teteh dan neng. Boleh dipakai yang mana? Biasanya teteh untuk yang lebih tua ya, atau anak pertama atau anak kecil yang lebih tua dari teman-temannya. Nah, untuk itu kita coba mendengarkan cerita atau dalam bahasa Sundanya ngaregepkeun carita. Ngaregepkeun artinya mendengarkan, carita artinya cerita ya. Di sini saya akan bacakan. AA budak apik, tara poho mandi, sok make sabun, mandi isuk sore. Oke, ada 4 kalimat. AA budak apik, tara poho mandi, sok make sabun, mandi isuk sore. Apa artinya? Yuk kita lihat kosakata yang perlu kita catat atau perhatikan. Ada budak. Budak itu bukan pekerja ya. Budak itu artinya anak-anak ya. Budak atau murangkalih bahasa Indonesianya itu anak-anak ya. Budak sama dengan anak-anak ya. Murangkalih sama dengan anak-anak. Budak letik juga anak-anak ya. Kemudian apik. Apik itu bersih atau telaten ya. Itu di Sundanya apik. Jadi apik itu bersih atau telaten. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tara. Tara ini artinya jarang. Jarang melakukan sesuatu ya. Misalnya saya tara mandi. Saya jarang mandi ya. Jadi tara itu jarang ya. Kemudian poho. Poho itu adalah lupa ya. Misalnya budak eta poho mandi. Jadi anak tersebut lupa mandi. Jadi poho itu adalah lupa ya. Ingat-ingat. Kemudian sok. Sok itu bukan sombong tapi dalam bahasa Sunda artinya suka atau kebiasaan melakukan sesuatu. Namanya sok gitu ya. Misalnya saya sok ngojay. Artinya saya suka berenang. Ngojay itu berenang. Kemudian make. Make ini artinya memakai ya. Contohnya saya make buku. Artinya saya memakai buku. Atau saya make sepeda. Artinya saya memakai sepeda. Kemudian isuk. Isuk itu pagi atau besok. Misalnya urang isuk-isuk mandi. Saya pagi-pagi mandi ya. Oke, jadi tadi ngaregepkeun carita artinya mendengarkan cerita. Yuk kita pelajari satu persatu kalimat tersebut. AA budak apik. Nah, AA ini tadi panggilan terhadap anak kecil ya. AA anak yang bersih atau telaten boleh ya. AA budak apik artinya AA anak yang bersih. Kemudian tara poho mandi. Tara itu jarang, poho itu lupa ya. Jadi tara poho mandi artinya jarang lupa mandi ya.
sok make sabun, artinya selalu memakai sabun. Oke, mandi isuk sore. Mandi sama tetap mandi, isuk pagi, sore gitu ya. Sama. Jadi mandi isuk sore itu artinya mandi pagi dan sore. Jadi 2 kali mandinya pagi dan sore. Oke, itulah tadi kita belajar tentang sebutan anak laki-laki atau anak perempuan ya, dengan contoh ngaregepkeun cerita atau mendengarkan cerita. Silahkan bagi sahabat-sahabat semua, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut, silahkan ketik di kolom komentar video YouTube ini. Ya, akan kita lanjutkan pembelajaran bahasa Sundanya di video selanjutnya. Silahkan subscribe, like, share, atau klik tanda loncengnya apabila Anda ingin menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru dari channel YouTube Kisunda. Oke, silahkan dilatih tiap hari. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kisunda, menunjukkan kapungku.